Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau udah sampai itu Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Walaupun belum tidur. Sayangnya cuman bayangin aja Bang Aris, ya nggak apa-apa nanti kalau udah di Indonesia nanti dinikmatin soto ayamnya ya. Alhamdulillah I'm fun, Mbak Haji. Ada yang paling enak Bang Aris. Ya. Soto amai. Soto amai ya. Soto amai. Sarapan Ustadz Amai, siap. Siap. Ini juga lagi sarapan. Alhamdulillah, udah sampai Abi Amai, Alhamdulillah itu. Alhamdulillah Bang. Kang Abi Amai sedang sarapan apa ini? Kue peyem? Bukan. Sari roti sama bala-bala kalau di Garut. Oh ya, bala-bala. Wan di sana ya. Yasmin, waalaikumsalam. Kok bisa sama soto ayam itu kebetulan ini baru mateng. Itu enak itu, enak sekali itu. Tapi ya, Abah Haji kalau pagi memang ini sarapannya tape. Saya juga pingin Pak Haji, cuman nggak punya tapenya. Nyari susah di sini. Tapi kan di sana banyak itu peyem itu. Neng itu kan tape juga, tape ubi. Neng Jasmine, iya, kalau tape ubi ada. Kalau peyem puan nggak ada. Peyem itu apa? Kue peyem puan ya. Peyem. Makanan khasnya apa, Abah Haji? Iya, makanan khas. Itu makanan khas. Nah, kalau zaman muda dulu ini pakai baju Bali nih ya. Ada yang promosi baju Bali. Jadi saya mau buka baju, takutnya udah 4 hari live pakai ini terus itu. Jadi memang nggak bawa salinan ke Garut. Nah, ini kalau yang ini Tengku Aris, ini baru maco betul. Wes. Ya, reben. Bang Haji, kalau Bang Haji kayak gini, jangankan perempuan, cowok pun kelepek-kelepek. Ini mungkin ya usia kacamata ini. Gua gak ada kacamata nih. Bi, kalau nggak silap ya Tengku Aris masih sekolah, ini kacamata udah saya pakai. Oh gitu. Ya. Ini nggak ada keluaran Ray-Ban gini, sudah nggak ada. Kalau kecuali kepigi Ray-Ban yang betul. Iya, reben. Iya. Riben ya. Iya, ada 2 itu. Tuh, oh, makasih Bang Haji, makasih. Oh, ada 2 doang. Kalau bawa yang, maaf ya, Bi, Tengku Aris, kalau yang gini itu kan bawanya gini kan, tahu kan? Tahu. Apa itu? Nah, set, baru kita terang. Naik ke udara. Jasmine juga punya katanya. Iya, dia punya itu. Karena dia ngeng. Itu mah Habib Umar. Ereking. Nyeng. Habib Umar dia nonton nih. Beb, ada kirim link tadi. Iya. Ya Bib, kalau memang udah lihat silakan masuk Bib. Iya betul. Udah lama ini itu makanya teringat Tengku Aris harus, Masya Allah. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah rupanya. Ayo. Ibu Ratimah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun pagi, trio ganteng yang sangat mantul. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratimah. Aduh, Masya Allah. Mantap. Trio ganteng, tapi yang paling laku yang tengah Bu Ratimah. Kalau yang
host itu sudah laku. Masih laku. Kalau saya sudah laku. Jadi udah nggak ada lagi kalau sudah mah. Kalau sudah ya betul. Kalau sudah laku nggak ada lagi. Sudah Iya. kaku. Kalau yang tengah itu paling laku, host itu masih laku. Kalau yang pinggir ini yang lagi ngomong sudah laku. Betul sudah laku ya. Bahasanya bagus. Bagus. Dilindungi oleh undang-undang. Ya, makin rame yang nonton ya. Ya, silakan Bang Haji berikan seperti kita kan ini kupas ilmu kenapa kita harus berbaik sangka. Oh begitu. Auzubillah bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya memang bismillah ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai kacamata dulu ya. Ini agak lain sedikit ini. Oke, jadi begini. Berbaik sangka baik, kan gitu ya. Jadi kita semua manusia di muka bumi ini ya, memang itu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mengingatkan kita sangka baik terhadapku, kata Allah. Kan gitu ya. Jadi apapun yang kita dalam bergaulan, dalam silaturahmi, memang kadang-kadang karakter itu kita susah mau baca kan. Nah, apa yang kita utamakan dulu? Sangka baik. Kan gitu. Ya kan? Nah, artinya dari mulut, kelakuan, kepribadian. Nah, sangka baik itu memang harus disimpan dengan kata-kata positif. Karena sangka baik itu juga obat dalam diri kita. Nah, kalau kita sangka buruk aja terhadap orang, itu kan jadi sakitnya di sini nanti gitu loh. Iya kan? Iya kan? Hati tidak tenang Bang Haji ya, seperti kata Jasmine ya, berbaik sangka menjauhkan kita dari penyakit hati, utamanya menjadikan hidup kita lebih tenang, betul. Bahkan Allah kan mengajarkan kita kan sangka baik terhadap. Jadi ciptaan Allah itu semua unik dan indah. Tinggal lagi mau negatif atau positif kan gitu ya. Iya. Jadi maka nggak fair lah kalau katakan kita baru ketemu orang itu kita sangka buruk, kan nggak fair. Walaupun kadang-kadang sudah kita kenal, itu sebenarnya bagi Bang Haji ya maaf ya, secara pribadi itu saya bungkus habis. Dan kita selalu mempraktikkan ini, nggak ada keuntungan apa-apa di situ. Cuman ya memang agak berat ya, nggak seperti yang kita lapaskan ya Abiyama ya. Melapaskan kata-kata itu paling mudah, tapi mempraktiskan itu paling susah. Tapi itulah challenge-nya, itulah tantangannya. Jadi kita kan nggak fair, baru kita kenal atau kita sudah lama. Contoh gini ya, dua versi. Pertama, kita mengenal orang itu sudah lama. Kan gitu ya, tiba-tiba ada selisih paham sedikit saja. Begitu juga, maaf ya, dalam rumah tangga pun begitu. Ya kan, kita bernikah sampai 20 tahun, 30 tahun. Sampai ini ya. Ya, tapi tiba-tiba dalam 1 menit punya masalah. Coba kalau ditimbang di kilo itu kan nggak balance. Betul. Nggak adil dia gitu kan. Nah, begitulah kita kalau berteman, tambah lagi berteman dengan siapa? Lagi kita kalau sangka buruk terus sama mau berteman. Ya dengan kucing lah di rumah. Kan gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya dengan adanya forum seperti ini di Rome, insya Allah Tengku Aris, alhamdulillah makin giat, makin rajin. Ini saya support gitu loh. Karena ini adalah hubungan komunikasi. Kita kadang-kadang mau jumpa, tengok, perhatikan. Satu hari kadang-kadang nggak jumpa, ya kan? Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang setahun, ya kan? Nah dengan ini, walaupun kita tidak jumpa cara yang benar, tapi inilah membuat hubungan bagaimana caranya kita menguatkan lagi gitu loh. Jadi insya Allah mudah-mudahan sangka baik itulah yang kita tanam dalam diri kita. Insya Allah prasangka baik. Ya, insya Allah mukadimah dulu. Masuk dengan ya, terima kasih Bang Haji. Ya, silakan dilanjutkan.
Abi Amai atau Saya orang Sunda. lanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Abah Haji. Tadi beliau menyampaikan Allah itu mengatakan bahwa berbaik sangkalah kepadaku. Dalam sebuah hadis qudsi ada bahasa ana inda dhanni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan yang akan dia tuai, dia nikmati, dia jalani. Tetapi kalau hambaku selalu berprasangka buruk kepadaku, artinya berprasangka buruk kepada Allah tuh contoh dalam hidup dan kehidupan. Apa salahku? Kan seperti kan? Jadi terkadang kita menyalahkan, apa sih salahku? Ibadah sudah, sholat sudah, tapi kok kenapa hidup kayak gini? Nah itu salah satu berprasangka buruk kepada Allah. Nah, betul. Di sini maka yang harus kita camkan baik-baik, apalagi dalam sesama manusia. Kenapa? Karena kadang ada human error. Saya selalu apa yang saya kupas itu pengalaman saya pribadi. Saya nggak mau berbicara orang lain saja. Kenapa? Terkadang gini loh, kita terkadang pusingnya kepada siapa, terbawa dalam satu lingkungan, maka mohon maaf. Maka kenapa saya terkadang kalau lagi banyak urusan, lagi capek dan sebagainya, saya mending nggak terlalu naik dulu di room gitu loh. Atau ikut. Kenapa? Karena watak saya, sifat saya terkadang sensitif juga gitu, Pak Haji. Maka misalkan gini, kayak kemarin, mohon maaf, misalkan Bang Aris memang nggak lihat misalkan komen saya, lalu saya udah komen nggak dibaca. Nah, kalau hati lagi jengkel, ya jujur. Terkadang ada kan pikiran setan dalam itu, kenapa sih dia kan gitu ya. Nah artinya setelah saya berpikir, oh iya ternyata apa yang kita rasakan dan kita lihat hari ini belum tentu itu memang yang dia rasakan. Contoh saya dengan Bang Aris, dengan Bang Haji, umpama saya lagi sakit gigi, saya nggak ada senyum sama sekali. Lalu ketika naik, saya nggak negur Bang Haji, memang lagi mumet misalkan pikiran. Nah, kalau prasangka kita buruk, apa sih salah saya kan gitunya. Ini yang saya jadikan pelajaran dari setiap aktivitas saya yang saya rasakan, yang terkadang pusingnya ke siapa, yang kena damprat siapa. Jujur. Benar Bang Haji. Maka prinsip saya, daripada saya bikin onar misalkan di room, orang lain memang nggak nyapa saya karena nggak lihat saya, kan gitu ya. Akhirnya saya berprasangka buruk. Nah, di situ saya lebih saat seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena terjadinya perpecahan terkadang sesuatu hal yang tidak pernah kita rencanakan. Ya artinya gini loh, Bang Aris gak niat misalkan untuk gak negur saya pun gak niat untuk berprasangka buruk. Tapi kadang timbulnya sakit, timbulnya jengkel karena permasalahan yang dua-duanya mungkin tidak menyadari bahwa itu human error gitu loh. Bahwa itu kan mungkin saja kalau komen terkadang kalau jaringan error kadang nggak muncul juga di room. Padahal di kita ada, di kita ada. Ketika dilihat di room nggak ada, umpamakan seperti itu. Nah ini yang terkadang memicu sebuah perpecahan. Kalau kita nggak mengembalikan, maaf, saya dengan Bang Aris pun terkadang kan karena kita banyak ketemu, banyak berbicara, banyak bincang. Terkadang ada sesuatu, cuman kalau prinsip saya, kalaupun ada sesuatu yang nggak dimengerti, saya kadang langsung ngomong, Bang Aris, mohon maaf, saya gini, kata Bang Aris, terangan udah, gitu loh. Tapi yang sulit, ada jengkel, ada kesel, dipendam di hati, nggak dikeluarkan. Nah, akhirnya ngomong di luar, ngomen di luar. Nah, ini yang terkadang perpecahan. Maka kalau saya ada sesuatu, saya langsung keluarkan. Karena kalau nggak dikeluarkan, sakit pinggang kalau saya seperti itu, gitu Bang Aris, untuk bertahan. Sakit pinggang ya. Bang Toin, assalamualaikum. Bapak tunggu saya, Beb Abi Amai. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Tohir. Bang Tohir. Siap, Bang Tohir. Kutunggu janji. Jadi sebenarnya Abi Amai itu berlaku sebenarnya. Spontanitas itu berlaku. Cuman apabila kita duduk tenang, rileks, baru kita tahu kan keadaannya kan. Tapi begitu kita mengambil sikap, tiba-tiba kita mengambil sikap, itu yang jadi bisa negatif, sangka baik. Padahal macam Tengku Aris ya,
semakin enaknya merokok. Kan dia lupa komen di bawah udah banyak. Bukan, kalau masalah komen, Saya nggak jujur kecuali sekali, Bro orang Rahman. assalamualaikum jujur mungkin berkali-kali. saya baca, tapi kalau seandainya kita lagi bahas, kadang kan tidak enak memotong. Ya, betul. Betul. Kali jadi lagi tanggung-tanggungnya ada gangguan kan itu, puyeng gitu tuh. Ya, jadi gini Tengku Aris, maksudnya bukan begitu ya. Maksud saya kan gini ya, disitulah kebijaksanaan kita mengambil sikap kan gitu ya. Contohnya kan, karena moderator itu memang harus bijak-bijak mengambil waktu dan tempat. Makanya saya selalu beri masukan, kalau kita selalu menyimak Karni Elias di Club Lawyer ya, itu semua presiden di tangannya, panglima semua. Itu kalau kita mau belajar di sana aja, dia bisa mengambil trik-trik itu, ya kan? Padahal itu pemimpin satu negara loh semua, ya kan? Jadi kalau saya melihat itu memang ya mengambil satu ilmu ya, karena dia ada satu trik mengambil waktu dan tempat. Dan begini, maksud saya begini ya, netizen di bawah sana memang ya kita harus maklum karena persyaratan dari YouTube itu sebenarnya ada 3-4 bisa menaikkan cepat ya. Pertama itu like, share, view, komen. Kan gitu kan. Komen itu kita menandakan di kolom komentar. Tapi kalau like itu itu jarang nampak. Dan view ini yang paling besar dengan share. Nah, artinya di situ kita cepat mengambil tindakan, ya kita ambil waktu dan masa itu tanpa mengurangi rasa hormat kan gitu ya kan. Ya kan, harus ada kebijaksanaan. Makanya kebijaksanaan itu dipanggil, ya itu tadi sangka baik. Ya kan? Dengan adanya room kita ini adalah penonton. Nah, tambah lagi penonton yang nggak nampak ini. Karena yang belum cinta dia. Iya kan? Makanya semalam kita setuju, kata Abah itu kan, netizen itu peminat, fans berat. Penonton itu dia suka, kadang-kadang dia tengok di channel itu, kalau dia suka baru dia like, dia subscribe. Nah ini harus kita imbangin gitu loh. Dan saya gitu juga, di mana-mana ada forum macam Abi kan tahu ya, sebenarnya kan lebih cerdas lagi sebenarnya Abi. Cuman kalau kita di room ini kan merasa kita tuh dekat sebenarnya Tengku Aris. Jadi kalau bagi saya, kalau sudah saya peluk itu rasa dekat, ya tidak ada rasa yang tidak bukan-bukan. Nah ini kan, macam ini kan kita direncanakan ini, mana ada rencanakan berapa hari yang sudah-sudah kan gitu kan, semua ikut arus kan Abi kan, kita doakan tadi Abi mudah-mudahan sehat kan gitu ya sampai selamat. Nah alhamdulillah kan gitu ya. Jadi inilah yang kita cari, bagaimana ya kalau kita udah simpan negatif ya memang negatif lah di kepala kita kan gitu. Ya, tergantung menyikapi tergantung menyikapi. Iya, betul. Ya, boleh Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, selamat pagi Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Boleh Jagat. Ya, enak tuh bisa apa tentang kita menyenangkan. Kita melihat menyenangkan, bahagia, belum dibaca. Cahayu selalu berpikir positif agar hidup kita terasa tenang dan pandai-pandai bersyukur agar hidup kita tak mudah mengeluh, sadar akan kekurangan kita. Betul. Betul sekali. Ibu Ratimah lebih baik jujur itu kan, walau kadang jujur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bule Jagat. Jadi, Bule Jagat ya. Lebih baik kita kita itu lebih bahagia dengan sebuah kejujuran, walaupun terkadang jujur itu pahit. Bikin pahit. Daripada kita bahagia dengan kepura-puraan yang ujung-ujungnya akan menderita seumur hidup. Kan gitu. Jadi betul seperti apa yang Bang Haji sampaikan tadi, di room tuh kadang-kadang ada netizen yang fan memang seneng-senengannya bersilaturahmi, ada yang hanya ngintip gitu loh. Hanya ngintip apa sih yang dibicarakan dia gak komen gak apa. Tapi setelah misalkan kita lepas live, dia telepon, apa sih yang kamu bicarakan gitu. Itu kadang ada seperti itu juga, ada gitu. Ada, sayang ada. Ada banyak. Pengalaman saya juga, tiba-tiba komen enggak ada yang telepon gitu. Apa sih?
Makanya Bi kalau Tengku Aris ya, Afwan ya. Jadi makanya kalau kita ambil ya, memang ngomong itu kan nggak seperti mudahnya ya mengeluarkan. Iya. Tapi itulah yang seadanya kan. Jadi makanya saya ya kebiasaannya Abah Haji. Mana kalau di Rom itu kan ada yang kepengen ada gitu kan. Di situ kita melihat. Nah, sikap dari yang saya bawa ya, kadang-kadang saya terajar dengan sikap mata. Kita tengok bibir dia, saat mana dia berhenti Tengku Aris. Itu bibir perlu ditengok, bukan body language ya. Saat di mana dia berhenti, saat di mana gitu-gitu. Di situ kita bisa ambil. Itu trik, itu trik. Itulah di kebijaksanaan. Memang betul yang dikata Abi Ame tadi Tengku Aris, apa kadang-kadang ya kita harus kita ceritakan juga yang benar itu benar ya. Persyaratan orang naik ke Rom ini bukan seperti itu. Kalau enggak di atas 5 gate atau 10, jangan coba naik berpusing-pusing. Tengku Aris, berpusing-pusing dia. Benar. Nah, itu satu ya. Nah, yang kedua bukan bermakna artinya dia masuk ke Rom itu merasakan dia karena dia sudah bayar, enggak begitu. Tapi itulah persyaratan yang harus kita imbangin gitu loh. Nah, yang kedua, apa yang mau disampaikan oleh narasumber itu kan berpotensi untuk dia memahami, menambah. Ini harus tahu ya Tengku Aris ya, Blok M Square ini sudah melihat antum sekarang loh. Pengusaha-pengusaha cincin ini. Iya, Blok M Square ini udah hampir tahu semua antum. Mau bosnya, mau yang apa gitu. Dan nanti kita libatkan lagi alihkan ke tempat lain lagi. Sama juga Abi Amai. Harus kali-kali live di room saya lah. Iya. Iya dong, kasih dong notifikasinya. Ini cuman gini Bang Haji. Kalau untuk Abi Amai ini, ini yang kadang kita agak membagongkan juga orangnya. Dia baru live, baru assalamualaikum ngomong sebentar, kita telat sedikit dia tutup. Kita ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Dia mau nggak mau harus begitulah. Apa ini? Ada Putri Abah di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipran Ali. Kipran Ali, assalamualaikum. Aduh, masih live. Selamat pagi Bang Aris, Abah Haji, Ustadz Abi Amai, dan sahabat yang ruang komen. Selamat Lebaran keempat ya. Siap. Kipran Ali, waalaikumsalam. Naik Kipran Ali. Jasmine Hari Official, Jasmine naiklah. Nah, Neng Jasmine bisa naik. Waalaikumsalam, selamat pagi, selalu semangat. Ada apa? Enggak apa-apa, insya Allah. Tengku Aris apa kan judulnya ini Bang? Berbaik sangka. Apa judul ini Bang? Judulnya berbaik sangka terhadap seseorang, terhadap dirimu sendiri, gitu loh. Terhadap Bang Haji sendiri. Gitu. Iya. Kenapa? Makanya kan di situ gini Bang Haji. Kupas ilmu, kenapa kita berbaik sangka? Di situ kan banyak. Maknanya situ banyak. Iya. Ngopi santai ya. Gini, saya pernah menyampaikan satu filosofi yang keluar tuh bagaimana isi gitu loh. Saya pernah di room ini juga, nggak tahu lagi bulan puasa kalau nggak salah. Jadi umpama, saya mohon maaf ya kalau saya agak gini, ini baca komen tuh. Maklum udah tua, kalau Bang Haji masih tua gitu mungkin. Saya sudah kayak gini kalau baca komen tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya yang Beb. Wabarakatuh, Bang Tohir. Insya Allah nanti Tengku Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kamu sayang? Bang Tohir. Sehat. Semalam ya, Afwan semua yang ada semalam yang paling saya kaget nengok Ustadz Tohir. Assalamualaikum. Semangat ya, semangat. Ya gak semangat gimana tuh? Uminya sudah mendukung kalau dia mah. Masya Allah. Sudah ada kunci ya. Itu tidak bisa begitu juga ya, Bule Jagat ya. Kita lihat dulu orangnya baru boleh kita berbaik sangka. Enggak lah. Kedepankan dulu berbaik sangka karena suatu hal yang buruk itu
sesuatu hal yang buruk dan busuk itu tetap pasti akan kelihatan. Kita tanam ya, kita tanam dalam hati sanubari dan di pikiran kita thinking positif lah dalam kehidupan. Ya. Jadi adapun kejelekan yang orang lain lakukan itu akan kembali kepada dia kan gitu. Kalau ibarat pepatah Rasul kan gini, ahsin ilal musin fa innal musi'a satakfihi isaatuhu. Berbaiklah kamu, berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Walaupun orang berbuat jelek kepada kita, tetaplah kebaikan kamu lakukan. Ini ajaran loh. Kan gitu. Ya. Lalu bagaimana orang lain itu selalu menjelekkan kita, selalu berbuat jelek kepada kita. Fa innal musi'a satakfihi isaatuhu. Dia selalu berbuat jelek kepada kita, dengan tidak kita balas pun, maka dia akan merasakan tanaman yang dia lakukan gitu loh, dari berbuat jelek itu. Kalau tukang peruntuh hubungan, jadi kalau tukang peruntuh hubungan seseorang itu gimana kita berbaik sangka ya? Itu kan beda. Gini Kang Abi, itu kan beda halnya karena itu kan berjalan dengan proses. Itu sudah tidak sama. Itu kan gitu. Tapi ketika kita menghadapi seseorang, tetap kita harus berbaik. Kan ini sangka bahasanya kan, berbaik sangka. Artinya ketika ada sesuatu yang belum nampak secara jelas, maka jangan berusaha menyimpulkan yang negatif gitu loh. Mungkin ini yang kita bahas hari ini. Kalau setelah ada action perbuatan jelek yang memang dia lakukan, itu bukan sangka lagi namanya kan gitu. Tapi itu gitu loh. Umpama dia nyolong, apakah kita berbaik sangka? Oh, dia mah baik sebetulnya, kan seperti itu. Benar. Iya. Tapi yang dimaksud di sini berbaik sangka adalah ketika kita mengetahui, ketika kita melihat sesuatu yang belum jelas, gitu, belum tentu kejelasannya seperti yang tadi saya umpamakan gitu loh. Orang ini sakit gigi atau lagi ada masalah di rumahnya umpama, lalu ketika ketemu dengan kita bibir monyong kan gitu kan, terus dia nggak terlalu nyapa diem padahal memang dia betul-betul lagi ada gitu loh. Maka jangan lalu menyimpulkan dia udah benci kepada kita, itu mungkin gitu loh. Kalau perbuatan itu bukan prasangka lagi kalau perbuatan. Lanjut Thohir. Ya, Jasmine Haria Official. Karena ilmu itu bukan hanya sekadar baca tulis, tapi harus belajar dengan gurunya dan yang sanad keilmuannya jelas, baru kita bisa bicara tentang keilmuan. Itu tidak menyesatkan akidah dan bisa ditauladani. Betul sekali Jasmine. Sesungguhnya orang yang belajar sesuatu tanpa guru, kalau bahasa Bang Haji tanpa mursyid, maka gurunya mursyid itu setan, menyesatkan. Ya, silakan Bang Thohir. Makanya kalau saya, karena kebodohan saya gak bicara keilmuan, maka saya bicara penelitian. Kalau penelitian. Ustaz Thohir, dibuka dong camnya. Tidur ya. Dia lagi pakai BH Bang Haji. Ada saudara. Ada anak-anak ini loh di sekitar saya. Oh gitu. Lagi kelonan. Siap. Kita baik. Gak apa-apa itu Ustaz. Yang penting kan kita ini kan sambil menyampaikan utang sudah supaya nanti akan menjadi ilmu. Ya. Kan nampak kegantengan Ustaz Thohir itu kan. Wow, Ustaz Thohir pakai laptop. Ini ada saya, anak saya di pinggir ini semua. Oh iya. Udah anak yang dari istri keberapa yang? Apa? Itu anak yang dari istri yang keberapa? Istri yang pertama dan juga yang terakhir. Amin. Sudah berbalik sekarang statement yang pertama dan yang terakhir. Amin. Kan masih belum, Abi. Kan masih belum. Gitu ya. Tadi yang kedua dan yang ketiga nggak boleh diceritakan dulu ya sebelum terjadi.
Loh, kan saya kan ceritakan yang usaha.